Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya kalau hari ini kami masih dapat mengecap kebaikan-Mu. Kami percaya kesetiaan-Mu akan Kau sediakan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami sediakan hati kami untuk menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus.
buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, Yesus. Sungguh kau baik bagi kami, kasih-Mu melimpah bagi kami, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari bawa setiap hati kita menyembah Dia. Katakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Thank you Jesus, sungguh kau baik. Oh, tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur padamu. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari dengan segenap hati kita, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan, apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Oh, haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami, Yesus, kami menyembah. Dengan segenap hidup kami, kami menyembah. Oh Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kehidupan kami. Sungguh kami rindu Tuhan untuk tenggelam di dalam hadirat-Mu.
Kami rindu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ini kami mendapatkan suara-Mu, firman-Mu dan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami Engkau sekali lagi di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah hidup, Engkaulah terang dalam kehidupan kami, Engkaulah pegangan dalam kehidupan kami. Biar damai-Mu itu beserta dengan hati kami Tuhan. Selama kami mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang menghadapi resiko dengan kemurahan Allah, dengan kemurahan Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami namanya masalah. Kalau masalah itu sesuatu hal yang sudah terjadi. Bagaimana dengan resiko? Resiko adalah masalah yang masih belum terjadi, tapi bisa terjadi. Adalah efek dari sesuatu yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Ada suatu resiko yang besar yang membuat kita takut, tapi ada juga resiko yang dalam bentuk tanggung jawab yang perlu kita kerjakan. Tapi ada pula resiko yang terjadi karena kita melakukan kesalahan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Semua orang pasti menghadapi resiko, tapi ada satu kuncinya. Mari kita menghadapi resiko dengan kemurahan Tuhan. Mari kita buka di kitab Esra pasal yang ke-8. Saya jelaskan dulu sebelum kita baca ayat ini. Esra adalah penulis dari kitab ini, ditulis di tahun sekitar 458 sebelum Masehi. Di cerita menjadi latar belakang cerita ini, Esra ditunjuk oleh Raja Artasastra untuk menjadi kepala orang Yahudi, diutus kembali ke kota Yerusalem untuk membangun Bait Allah, mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Yahudi. Pada waktu itu, rombongan Esra adalah rombongan yang kedua kembali ke kota Yerusalem. Sungguh ini suatu anugerah. Bangsa Israel yang sudah dibuang masuk ke pembuangan di kerajaan Babel, kerajaan Persia. Ini adalah kesempatan bagi seorang Esra dikasih anugerah untuk menjadi semacam bupati, memimpin orang-orang Yahudi kembali ke kotanya yang sudah menjadi reruntuhan, yang sempat dibangun sih oleh Zerubabel, tapi kehidupan keagamawiannya belum terbangun karena mereka sudah melupakan Taurat Allah. Ini suatu kesempatan yang baik. Esra tentu mengambil kesempatan ini, dia mengumpulkan 1.500 orang Yahudi yang mau kembali secara sukarela. Karena sebagian besar sudah merasa nyaman tinggal di kota Babel. Tapi ada 1.500 orang yang mau kembali bersama dengan Esra, dan ada 258 orang Lewi yang beserta dengan Esra. Dalam perjalanannya, Esra tahu betul ada masalah yang akan dia hadapi. Sekalipun ada berkat Tuhan yang sudah beserta. Raja Artasastra bukan hanya memberikan perintah, tapi juga memberikan perbekalannya yang besar untuk menyertai Esra. Raja Artasastra memberi perintah untuk membawa emas, perak, korban persembahan, juga peralatan Bait Allah, dititipkan semuanya kepada Esra. Bahkan menuliskan surat kepada pemerintah daerah agar menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tapi ada satu hal yang tidak diberikan oleh Raja Artasastra, yaitu tentara untuk menyertai mereka. Bisa dibayangkan harta sebanyak itu mereka perlu bawa dari kerajaan Persia, menyeberangi sungai, masuk ke kota Yerusalem. Dalam perjalanan harus berjalan kaki, berminggu-minggu, melewati daerah-daerah yang sepi. Tentu banyak sekali resiko-resiko yang dihadapi. Mungkin ada penyamun,
Ada perampok yang sudah siap untuk merampok mereka di tengah jalan. Kita lihat bagaimana seorang Ezra menghadapi resiko oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita baca di kitab Ezra 8 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Yang pertama dalam menghadapi resiko, kita perlu memohon kemurahan Tuhan. Kita perlu memohon kemurahan Tuhan. Ezra tahu ada resiko yang besar dihadapi. Ada bahaya yang membuat hatinya ketakutan, membuat hatinya khawatir. Bagaimana tidak, Ezra perlu membawa sekian banyak orang beserta dengan anak-anaknya dan istrinya dan semua hartanya. Itu menjadi incaran untuk orang-orang jahat. Apalagi beritanya pasti terdengar oleh orang-orang banyak. Bangsa Yahudi ini orang yang dapat keistimewaan. Pastilah banyak orang yang iri dengan orang-orang Yahudi ini. Di tengah-tengah kondisi kehidupan kita, tahu ada bahaya di depan, ada resiko yang besar yang sedang kita hadapi. Ada satu titik kita sudah mencari pertolongan kepada orang-orang, kita mencari pertolongan kepada teman-teman, kemudian kita diberi pertolongan, tapi tidak sempurna. Pernah kan kita dikasih pertolongan oleh seseorang, kemudian masih kurang lagi, kurang penjagaan, kurang transportasinya. Kita pasti ada perasaan sungkan, minta lagi kepada orang yang menolong kita. Sudah dikasih harta banyak oleh Raja Artasastra, masih mau minta lagi pertolongan. Ada rasa malu yang dialami oleh Ezra. Ada satu titik di dalam kehidupan kita, manusia tidak dapat menolong Anda. Di titik itu, kita perlu melibatkan Tuhan. Ada suatu ruang kekhawatiran dan ketakutan. Kita sudah merencanakan, kita sudah mengatur baiknya gimana untuk mengambil resiko di dalam pekerjaan, mengambil resiko anak kita sekolah di luar kota, mengambil resiko untuk kita beralih profesi mungkin. Kita sudah memikirkan matang-matang. Tapi sebagai manusia, kita tentu tidak bisa tahu segala hal. Ada satu ruang yang tidak dapat kita isi. Hanya Tuhanlah yang dapat mengisi kekosongan hati kita di area ketakutan dan kekhawatiran. Pada titik ini, ketika kita menghadapi resiko, kita perlu memohon kemurahan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kita libatkan Tuhan, mohon kepada Tuhan. Dalam konteks ini, Ezra sampai mengajak rombongannya untuk berpuasa. Karena Ezra tahu, kalau dia minta pertolongan kepada tentara lain, bisa jadi dianggap persekongkolan politik. Dia gak bisa minta pertolongan kepada manusia. Di titik ini, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Ada juga area resiko yang terjadi oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ada satu titik di mana kita merasa malu untuk minta pertolongan kepada manusia. Di titik itu, datanglah kepada Tuhan. Jangan semakin menjauh di hadapan Tuhan. Semakin Anda terjatuh, semakin Anda perlu Tuhan. Semakin Anda terlilit banyak hal, semakin Anda terlilit
dengan segala konsekuensi dan komplikasinya, semakin Anda perlu Tuhan. Jangan sampai rasa malu itu menghalangi Anda mendekat kepada Allah. Justru oleh karena ketidakberdayaan Anda perlu kemurahan Tuhan untuk dapat memulihkan kehidupan Anda. Minta pertolongan Tuhan supaya Anda masih dapat melanjutkan kehidupan Anda. Bahkan Anda dapat terus dipakai oleh Tuhan, bahkan Anda dapat memberkati orang lain. Kita mungkin sudah tidak dapat berharap, tapi justru di titik itulah arti kemurahan Tuhan. Karena kita tidak layak, Tuhan yang membayar harganya supaya kita dilayakkan. Kemurahan Tuhan artinya Tuhan yang memberi diskon kepada Anda supaya Anda dapat menerima berkat itu. Amin. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghadapi resiko? Yang kedua kita baca di ayat ke-24. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Lompat ayat ke-28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Yang kedua, dalam menghadapi resiko kita perlu mengusahakan perkecil resiko. Di sini Ezra membagi harta yang segitu banyak mereka bawa, dipercayakan kepada 12 orang yang dia percayai. Dia membagi sekian banyak orang, 12 orang itu. Orang-orang itu dipilih oleh Ezra. Di sini Ezra membuka ruang untuk mempercayai orang lain. Kita sebagai manusia punya keterbatasan, tidak sampai semuanya hilang. Jangan taruh suatu kepercayaan 100% di dalam suatu keputusan. Bagi-bagilah. Jangan terlalu nekat mengambil keputusan all in di dalam satu pilihan. Kalau kita hidup itu adalah perjalanan. Perjalanan kita itu masih panjang. Jangan punya mental yang nekat, punya satu pilihan yang membuat yakin kemudian langsung semua harta benda all in ke satu pilihan. Itu akan membuat sekali salah langsung bangkrut, sekali salah langsung rusak semuanya. Jangan takut mempercayai orang lain. Jangan takut untuk mempercayai beberapa opsi. Mungkin kita perlu merendahkan diri kita, perlu untuk mengakui orang-orang tertentu itu memang lebih baik daripada kita. Tapi gak masalah. Memang kita dilahirkan, kita hidup di dunia ini, kita masih membutuhkan orang-orang sekeliling kita. Kita masih membutuhkan istri kita, membutuhkan anak kita, membutuhkan pertolongan saudara seiman juga. Jadi mulailah juga belajar mempercayai orang lain, memperkecil resiko-resiko itu sehingga ketika ada satu langkah yang kita ambil ternyata tidak berjalan, satu langkah yang kita ambil ternyata gagal, kita langsung punya ancang-ancang untuk ubah haluan. Kita masih punya kesempatan untuk kita bisa mencoba perkara-perkara lain. Untuk apa? Supaya kita dapat mencapai tujuan yang mulia, yang jauh lebih besar, yaitu sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Dalam hal ini Ezra bisa sampai ke Yerusalem, dibagi 12 kelompok. Kalaupun ada satu yang kemudian diserang oleh penyamun, 11 rombongan lainnya masih bisa sampai ke Yerusalem. Dibagi resikonya. Amin. Lalu yang ketiga, kita lanjutkan di ayat ke-31. Kemudian berangkatlah
Kami dari Sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Saya garis bawahi di sini, oleh tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh. Yang ketiga, kita perlu mengakui kemurahan Tuhan. Kalau kita gak mengakui kemurahan Tuhan, akhirnya begitu kita sudah melampaui semua resiko, kita udah sampai di tujuan kita lupa. Sebelumnya kita sangat ketakutan melewati pergumulan, merencanakan, kita tahu resikonya begitu nyata, kita tahu konsekuensinya begitu nyata. Tapi setelah dijalani, tiba-tiba gak terjadi apa-apa. Tiba-tiba ada aman, ada damai sejahtera. Di titik ini ketika kita sudah mengalami kemurahan Allah, rasanya itu terasa biasa, tapi luar biasa. Buat kita yang mengalami kemurahan Allah, sepertinya kok semua lancar-lancar aja ya. Semuanya kok berjalan dengan baik-baik aja. Tapi orang lain yang melihat kita, orang lain tuh tahu kita disertai Tuhan. Orang lain tuh tidak bisa menyangkali kalau kita itu dibantu oleh Tuhan. Kita sendiri yang mengalami terasa biasa. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita memegahkan diri. Jangan sampai kita mengatakan ini oleh karena perencanaanku, oleh karena kemampuanku. Kalau kita lupa kebaikan Tuhan, kita lupa ini adalah anugerah Tuhan, nanti kita jadi orang yang sombong, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi kita perlu terus mengakui kemurahan Tuhan itu telah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu tidak ada namanya kebetulan. Mungkin kita berpikir, oh mungkin kebetulan ya Ezra itu bawa barang yang banyak. Kebetulan penyamun-penyamunnya sedang tidur siang. Kebetulan perampok-perampoknya itu mungkin sedang berpesta, sedang ada acara. Enggak, Tuhan itu turut bekerja, mendatangkan kemurahan dalam kehidupan Anda. Kalau sesuatu hal buruk tidak terjadi dalam kehidupan Anda, itu bukan kebetulan. Kebetulan itu tidak ada. Tidak ada namanya kebetulan. Tuhan itu turut campur dalam segala sesuatu. Kita perlu ingat, segala hal yang baik itu datangnya dari sorga. Segala hal yang buruk itu datangnya dari dosa pelanggaran kita atau dari pekerjaan iblis. Tapi, kalaupun ada hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu ingat firman Tuhan katakan, Tuhan pun dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Juga kita perlu ingat, berkat kemurahan Tuhan itu tidak murahan. Kalau hari ini kita dapat bekerja, sekalipun kita belum lulus kuliah mungkin, kita perlu ingat, dalam hal ini kita dapat kemurahan. Orang lain perlu dapat ijazah dulu baru bekerja. Kita bekerja sambil kita berkuliah. Wow, itu kemurahan Tuhan. Perlu kita akui kalau ini adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau hari ini Anda dapat berkuliah contohnya, kita juga perlu mengakui ini kemurahan Tuhan. Karena di Indonesia hanya 1/10 orang muda yang dapat berkuliah. Suatu anugerah kalau Anda hari ini dapat kesempatan beasiswa atau apa. Begitu pula dengan Anda. Kalau Anda pernah melakukan kesalahan di dalam keluarga Anda, kemudian Anda diampuni oleh istri atau anak Anda. Anda perlu ingat, diampuni itu adalah kemurahan. Bukan hal yang murah, tapi itu adalah kemurahan. Tuhan masih memberikan kesempatan keluarga Anda dititipkan kepada Anda. Ada pula orang yang sakit keras, kemudian sembuh, sudah didiagnosa ini dan itu, tapi sembuh. Meskipun terasa biasa, gak ada mujizat atau apa, sembuh gitu aja. Kita perlu mengakui kalau itu adalah kemurahan Tuhan. Karena sembuh itu biayanya mahal loh. Kalau hari ini Anda bisa sehat, Anda perlu ingat bahwa itu semua oleh karena kemurahan Allah. Untuk apa kita perlu mengakui
kemurahan Tuhan, itu semua bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Dengan kemurahan Tuhan, kita tuh semakin menjaga hidup. Kita semakin menjagai diri kita sendiri, supaya kita tidak semakin menjauh dari Tuhan. Lalu, kita juga semakin menghargai hidup. Kita tahu kita sudah melakukan kesalahan, dapat kesempatan. Kita tahu kita sudah melalui hal yang sulit, tapi ternyata bisa dilalui. Kita mengakui kemurahan Tuhan supaya kita lebih menghargai hidup. Dan juga kita menghargai kemurahan Tuhan supaya kita semakin menyadari kita itu hidup di dalam kemurahan Tuhan dan semakin maksimal dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar tentang menghadapi resiko dengan kemurahan Tuhan. Poin yang pertama, kita perlu memohon kemurahan Tuhan. Poin kedua, mengusahakan perkecil resiko yang Anda ambil. Yang ketiga, kita perlu mengakui kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang satu ini. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita nyanyikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengakui kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Roh Kudus akan ingatkan untuk meneguhkan iman Anda bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan Anda. Kalau Tuhan sudah tuntun Anda sampai titik ini, Tuhan pun sanggup menuntun Anda sampai seterusnya. Mari kita ambil waktu sejenak
Biar Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hati kita, memberikan peneguhan demi peneguhan, bahwa Tuhan telah menyertai Anda dengan kemurahan dan akan terus menyertai. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah. Ya Rama ya Rama ya Rasul. Rama ya Rama Rama ya Rama Rama ya Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rasul. Ya Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rasul. Ya Rama 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 ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rasul. Ya Rama ya Rama la 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 ya Rama ya Rama ya Rama ra da 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 la 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 la. Mari bawa setiap pergumulan Anda, setiap resiko-resiko yang akan Anda hadapi, setiap ketakutan dan kekhawatiran Anda, mari bawa di hadapannya. Syarabaya rabataka ramaya rabataka ramaya rabataka ramataka ram. Mari hadapi resiko Anda dengan kemurahan Allah. Syarabataka ramaya rabataka ramaya rabataka ramaya ramataka ramaya rabataka ramana maya raba 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 nama. Mari memohon kemurahan Tuhan untuk setiap pergumulan hidup Anda, setiap resiko-resiko, ketakutan yang Anda akan hadapi atau yang sedang Anda hadapi. Mari sampaikan di hadapannya. Syarabataka rabataka 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 raba raba. Uramataka ramana maya rabataka ramaya rabataka ramana mana marabaya ramaya ramana mana. Urabataka ramataka rabataka ramaya rabataka 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 ramaya rabataka ramaya ramana na 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 la 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 la. Uramataka ramaya ramana maya rabaya raba 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 rabataka ramataka ramana mana 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 mana. Hari ini saya tergerak berdoa untuk setiap Anda yang sudah melakukan kesalahan, entah itu kesalahan yang fatal atau kesalahan yang biasa-biasa aja, tapi Anda sudah melihat resikonya, sudah terjadi, atau masih akan terjadi, dan itu begitu membuat Anda takut. Resiko, kesalahan dari keputusan yang sudah Anda buat. Hari ini firman Tuhan katakan, tangan kemurahan Allah menyertai Anda. Oleh karena tangan kemurahan Tuhan itu, setiap resiko dan bahaya itu dilalukan dari kehidupan Anda dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelanggaran Anda itu ada. Tapi ingat, kemurahan Tuhan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah tercurah atas kehidupan Anda. Jangan terpuruk lagi, jangan tertuduh lagi. Bangkit dan menjadi teranglah. Biar kemurahan Allah menyertai kehidupan Anda. Sehingga resiko-resiko oleh karena kesalahan Anda itu akan tertutupi. Mungkin Tuhan akan izinkan beberapa masih terjadi, tapi untuk menjadi pelajaran untuk Anda. Tapi mulailah pagi hari ini dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena tangan kemurahan Allah menyertai bahkan kesalahan Anda, Tuhan menjadikan
setiap kesalahan Anda pun mendatangkan kebaikan. Terimalah doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Syarapataka rapataka ramaya rapataka rama. Uramataka ramaya rapataka ramaya rapataka ramaya ramanama. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Mari naikkan syukurmu. Sebab Tuhan baik. Sebab kemurahan Tuhan besar atas hidup kami. Uramataka ramaya 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 rasul. Haleluya, haleluya. Ya ramaya 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 ramanana. Ya ramaya 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 rasul. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami ada masalah atau tidak ada masalah, resiko yang ada di depan pun Tuhan pegang kendali. Oleh karena itu mari kita angkat kedua tangan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu dengan kasih yang sempurna. Tangannya yang ajaib, tangannya yang berlobang paku itu akan menyertai engkau dengan tangan kemurahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terima doa berkat ini, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.